But if you're too drunk to drive and the music is right, she might let you stay, but just for the night. And if she grabs for your hands and drags you along, she might wanna kiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini sudah masuk semua kan? Barang-barang yang kita tawarkan sesuai dengan kecakapan dan kemampuan kita sebagai hati pelanggan, biar mereka itu mau beli produk kita. Kayak tadi kalian nawarin brownies, nawarin produk kalian, itu kan juga gimana caranya kalian itu menjual itu dan mempengaruhi kita untuk membelikan. Nah, untuk yang pertama adalah attention seorang kalian. Kalian harus nyawasi. Misalkan besok pas kalian market day kalian mungkin gimana caranya kalian menarik perhatian orang-orang yang lalu di situ. Dengan banyaknya orang-orang di situ dan dengan banyaknya produk yang dijual, kalian caranya gimana menarik perhatian mereka? Harus tahu. Nah, ini pembahasan yang masih nyambung lagi. Tadi kan ada satisfaction, itu tentang kepuasan. Nah, ini kita membahas tentang kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu apa sih? Kepuasan pelanggan itu, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan itu ada 5. Yang pertama, kualitas produk. Nah, kualitasnya bagus enggak dari produk kalian, bahan-bahannya gimana, kebersihannya gimana. Nah, jadi kalau kualitasnya oke, pasti makin puas kan yang beli. Oke, itu ini faktor yang mempengaruhi. Udah paham belum kelima ini? Paham nggak? Ini adalah metode pengukuran. Kayaknya kalian sudah sering dengar tentang survei kepuasan pelanggan, kepuasan saran. Biasanya tuh di perusahaan atau di tempat-tempat banyak ini menunjukkan keluhan saran. Misalkan di online pasti bisa mengeluh dan bisa mengkritikan. Misal ini barangku baru dulu yang dibeli, kan? Langsung bisa tulis aja di kolom reviewan. Nah, ini tuh strategi negosiasi. Di bahasa Indonesia ada negosiasi kan? Apa itu negosiasi? Kalau di ekonomi atau di perjualan ada 3 strategi negosiasi.